Desa Lingsirwengi yang terkenal sebagai desa yang penuh dengan kemistisannya, kini bertambah seram karena kematian-kematian yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi sejak kematian Lira, seorang wanita yang mati saat nifas, karena perlakuan yang tidak senonoh yang didapatinya. Hingga Lira meninggal, karena kerusakan dalam akibat perlakuan tidak baik yang diterimanya. Bahkan keluar sebuah tonjolan dari vaginanya saat dokter mengecek dan kerusakan kemaluannya karena akibat hubungan yang dilakukan Lira saat nifas. Endaru dan keluarga tengah mencari siapa yang melakukan perbuatan tak terpuji dan menjijikan itu. Hingga kematian Lira adalah sebuah misteri yang belum terungkap siapa pelaku pemerkosaannya saat masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Maira Syakila. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa banyak berbahasa basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Satu tangan dengan kuku panjang mencakar wajahku. Rasa perih kembali menjalar di pipi kiriku. Ada cairan hangat yang menetes dari bekas cakarannya. Bau anyir tercium di indera penciumanku. Rasa sakit ini tidak seberapa dibanding perbuatanmu. Kau ingat, dengan sangat senang kau menciumiku, bukan? Dan kau tertawa kalau tangan dan kemaluanmu itu mengoyak-ngoyaknya. Sedang kau tahu, kala itu darah masa nifasku masih mengalir deras. Ya, memang benar kata Lira. Saat Erlan dan kami menyetubuhinya, Lira tengah masa nifas dan baru beberapa hari melahirkan. Darah pun masih mengalir karena dia melahirkan secara normal. Aku... Ngilu dan perih semakin berdenyut di area sana. Aku semakin memeki karena memang dia sudah tak utuh dan sudah putus. Darah terus mengucur tiada henti. Tubuhku sudah semakin lemas karena darah semakin deras. Seakan aku akan kehabisan darah karena lepasnya penisku dari tempatnya. Bruk! Lira mendekatkan dan menaiki tubuhku. Lidahnya yang menjulur panjang mengeluarkan aroma yang sangat tak sedap dan menjijikan. Jangan! Lira melambaikan lidahnya hendak menyentuh pipiku. Ini giliranku. Dulu kau menciumi wajah dan tubuhku begitu bernafsu, bukan? Kini aku yang akan memberikan kesenangan denganmu. Hentikan, Lira. Perih kalau lidahnya menyentuh luka yang ditorehkan oleh Lira karena cakaran kukunya yang panjang. Dia terus menjilati tanpa mendengar teriakan dan pekikanku. Perih, sakit itu menjadi satu. Tubuhku seakan tiada berdaya, merasakan sakit yang sungguh menyiksa. Sepertinya ini akan lebih nikmat. Lirinya berbalik menata bagian bawah, sesuatu yang sudah putus dan tidak di tempatnya. Aku menggeleng, berharap Lira menghentikan pelakuannya. Ini sangat menyiksa dan sangat membuatku tersiksa. Lira menjilat sebagian dari sisa daging yang sudah ia gigit sebelumnya. Tidak, bukan hanya menjilat, dia seakan menyedot keseluruhannya. Lira, hentikan, aku mohon. Liriku, bulir bening dan keringat sudah membanjiri tubuhku. Rasa sakit ini semakin menyiksa dan membuat tubuhku tiada berdaya. Nikmat, bukan? Seharusnya kau pikirkan sebelum melakukan semua itu. Tapi jangankan berpikir, memberiku rasa iba saja kau seakan enggan. Dan lebih senang kalau melihat tubuhku yang mengejang kala kalian menikmatinya. Kau harus merasakan apa yang kurasakan. Kau harus mati dengan kesakitan yang teramat. Semua temanmu sudah mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan.
Tidak akan kubiarkan kau mati dengan sia-sia. Senyum mengembang di bibirnya yang sobek. Wajahnya yang membusuk membuat perut ini bergejolak seakan diaduk. Tidak ada orang di tempat ini. Tidak ada yang bisa membantuku. Aku tidak tahu ini di mana. Yang pasti hanya suara hewan malam yang terdengar menjadi pengusir kesunyian. Lira kembali menaiki tubuhku. Rasa gemetar sudah sangat mendominasi. Ketakutan ini sudah semakin menelusup, membuatku tidak mampu berbuat apa-apa. Dada bidangmu ini tidak pantas mendapat belayan dari siapapun. Cukup aku yang membelai dan menyentuhnya. Cukup aku yang akan bermain denganmu dengan kesenangan yang tidak akan kau dapat dari wanita lain. Tidak, aku mohon maafkan aku, Lira. Maafmu tidak berlaku di sini, Bimo. Suara seseorang membuatku tersentak. Aku menoleh pada sosok pria yang tengah berdiri, tidak jauh dari tempatku tersungkur. Endaru? Ya, ini saya, suami dari wanita yang kau nikmati masa nifasnya. Tatapan Endaru sangat dingin. Dan kenapa ia bisa tahu jika aku tengah berada di sini? Dan tidak perlu kau tanyakan kenapa saya tahu kamu di sini. Ini memang bukan malam Kliwon. Dan kau pikir istriku akan membunuhmu atau temanmu pada malam Kliwon? Tidak. Saya melihatmu keluar dari dalam klub dengan sosok wanita yang kukenal. Hingga aku mengikutimu. Dan melihat jelas bagaimana istriku membalas kekejaman dan kebiadabanmu. Sayang, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Beri dia pelajaran yang setimpal. Luka yang kamu rasakan dan rasa sakit yang dia berikan harus ia terima dengan kepedihan lebih dalam. Endaru menatap tajam dengan pandangan datar. Bahkan ia meminta Lira untuk melakukan keinginannya. Musnah sudah harapan untukku meminta dibebaskan. Endaru tidak akan membiarkan Lira melepaskanku. Dia sudah mengetahui semuanya. Aku pikir jika dia tidak akan tahu bahwa Lira sudah menjadi sosok yang mengerikan. Namun ternyata aku salah. Kau tahu Bimo, saya yang membangkitkan Lira untuk membalaskan perbuatan kalian. Apa? Mulutku menganga kala mendengar penuturan Endaru. Jadi Lira bangkit karena dirinya yang sengaja membangkitkan arwahnya untuk membalas perbuatan kami. Ya, bagaimana rasanya? Nikmat bukan? Pandangan beralih pada dua sosok mengerikan, juga pada Endaru. Lira tersenyum dengan menunjukkan giginya yang hitam. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Maafkan aku, Daru. Ini tidak perlu kau jelaskan. Aku sudah mengetahui semuanya. Meski kau melakukan itu atas perintah dan hasutan Sania, tapi kau menikmatinya juga, bukan? Lakukan sekarang, sayang. Balaskan rasa sakitmu. Tidak perlu menunggu lama lagi. Endaru menatapku dengan mata yang memerah. Ada kemarahan di netranya. Ia memerintahkan Lira untuk melakukan keinginannya, tanpa ada kesempatan untukku berharap belas kasihan darinya. Lira memberikan sayatan yang bertubi di bagian dada dan perutku. Tubuhku sudah sangat tidak berdaya. Pandanganku semakin berkunang dan sangat buram. Jari ini yang kau buat untuk mengoyak dan membuatku merintih. Maka rasakanlah. Lira mematahkan beberapa jari di tanganku. Rasa sakit semakin membuat tubuhku tak berdaya. Kepalaku sudah sangat gelap dan nafasku yang semakin pelan. Matilah. Kematianmu akan diingat oleh setiap orang. Kata-kata terakhir yang kutangkap. Hingga akhirnya pandanganku gelap dan tubuhku tak lagi dapat bergerak. Mataku terpejam dengan bayangan sosok pria dan sosok mengerikan tersenyum melihatku yang sudah tak mampu bergerak. Sudut pandang Zain. Zain, aku balik duluan ya. Ku pinjam perempuan yang baru masuk 2 hari. Nelly mengajakku untuk mengantarnya ke rumah. Tega lo, ada gadis cantik gak bilang-bilang.
Keningku mengernyit kala sebuah pesan masuk dari Bimo. Perempuan. Perempuan siapa yang dimaksud Bimo? Perempuan siapa? Ku balas pesan Bimo. Hingga beberapa menit dan jam, tidak ada balasan dari Bimo. Ku tekan tombol hijau untuk menghubunginya. Namun aku tak bisa menghubungi. Perasaanku sudah khawatir. Takut terjadi sesuatu dengan Bimo. Mengingat aku dan Bimo adalah dua orang yang akan mendapat kematian selanjutnya. Bim, lo kemana sih? Kulirik benda pipi berharap Bimo membalas pesanku. Namun hingga dini hari, dia masih tidak ada kabar. Pagi menyapa. Saat aku bangun, kulihat kembali gawai yang dari semalam tak kumatikan. Berharap Bimo memberikan kabar jika dirinya baik-baik saja. Ku kemasi semua barang-barang sambil menunggu Bimo menelpon. Namun hingga pukul 8 pagi, masih tidak ada pesan yang masuk. Zeh, kenapa lo? Gue liatin burung aja. Sapa Irfa, wanita yang bekerja di sini. Dia yang selalu bantuin beberes klub, juga teman untukku. Gue mikirin Bimo, Fa. Semalam dia pulang dan ngirim pesan kalau dia pulang sama perempuan. Lah, dia pulang sama perempuan, kenapa lo bingung mikirin dia? Irfa keheranan karena melihat aku yang setengah pusing memikirkan Bimo. Masalahnya, dia bilang dia mengantar perempuan yang gue masukin 2 hari lalu. Lah kan gue gak bawa perempuan atau cewek baru ke klub. Cewek baru? Semalam gue lihat dia pulang sembayangan sendiri, gak sama perempuan. Ujarnya. Sendiri? Iya, cuma kayaknya dia mabuk, sampai ngomong sendiri gitu. Perasaanku mulai tak enak. Pesan yang dikirim Bimo dengan perkataan Irfa yang sangat berbeda. Entah kemana Bimo sebenarnya, karena masih belum ada pesan masuk balasan dari dia. Ya udah bos, aku lanjut kerja dulu ya. Ingat, jangan terlalu mikirin Bimo. Ajak Irfa dengan senyuman yang selalu ia suguhkan. Dia gadis yang baik. Meski bekerja di tempatku, dia tidak pernah macam-macam. Bahkan kutawari bekerja untuk menemani pria tamu saja dia tidak mau. Padahal parasnya memang cantik, dengan tubuh yang ideal. Selepas Irfa pergi, aku kembali melihat gawai yang terus diam. Ku coba menghubungi Bimo. Namun sebelum ku pencet tombol hijau yang bergagang telepon, ada sebuah pesan masuk. Mataku membelat sempurna kala pesan yang ku baca dari nomor Bimo. Tungkaiku seakan tak bertulang, dengan peluh yang semakin bercucuran. Bimo meninggal. Lihat temanmu. Dia berada di perbatasan dengan keadaan sudah mengenaskan. Jangan lupa persiapkan dirimu. Isi pesan yang kuterima dari nomor Bimo. Entah siapa yang mengirim pesan ini. Lalu, benarkah jika dia sudah meninggal? Isi pesan ini memberitahukan jika Bimo sudah dalam keadaan mengenaskan. Tidak lain jika dia meninggal. Gegas ku ambil kunci mobil dan segera menuju ke perbatasan. Semoga saja semua yang ada dalam pesan tidaklah benar. Aku tidak ingin mati sia-sia. Bim, lo baik-baik saja kan? Runtuhku selama perjalanan. Kabar dari pesan itu membuat gelisah dan pikiranku kacau. 1 jam aku di perjalanan. Sesampainya di perbatasan, kulihat beberapa polisi dan warga desa tengah berkumpul. Kuturunkan kaki dengan perasaan risau. Perlahan aku melangkah dan mencoba mendekati beberapa warga yang sedang berkerumun. Pak, maaf, ini ada apa ya? Tanyaku pada salah seorang parubaya. Ada yang meninggal, sepertinya masih korban yang sama. Parahnya, jari tangan dan kemaluannya putus. Jari, tangan, dan kemaluan? Iya, wajah dan tubuhnya terkoyak, sama seperti mayat yang lainnya. Tungkaiku gemetar. Dengan berat aku mencoba bertahan agar tubuhku tidak terjatuh dan luruh. Kelopakku rasanya sudah panas. Dengan perasaan gelisah, aku mencoba melihat sosok mayat yang masih ditonton oleh warga. Bimo.
Tungkahku tak mampu menahan bobot tubuhku. Tubuhku ambruk melihat tubuh Bimo dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Wajahnya banyak luka sampai dada dan perut. Belum lagi bagian penisnya. Kemaluan Bimo sudah tidak ada. Jari tangan yang patah terlihat tulang yang memerah karena darah. Bau amis darah menguar, membuat kami semua menutup hidung. Karena darah yang masih deras terlihat membasahi tanah dan bagian tubuhnya. "Mas kenal dengan dia?" tanya seorang polisi berbadan tegap. Dia teman saya, Pak." "Wah, jangan-jangan dia juga pelakunya. Dasar ya, laki-laki gak ada otaknya. Masa iya, kalau dia salah satu pelakunya gak mikir. Perempuan lagi nifas kok disetubui." Terdengar salah seorang berbisik. Meski samar namun bisa aku dengar dengan jelas. Iya, aku tahu aku memang salah. "Bentar Pak, biar saya hubungi keluarganya." Kurogoh saku dan mencari nomor orang tua Bimo. Lekas ku beritahu keadaan Bimo. Meski mereka terdengar syok dan tak percaya dengan apa yang aku sampaikan. Tidak menunggu lama, mereka sampai dengan tangisan Tante Ria. Mereka segera membawa Bimo dengan bantuan polisi. Selepas pemakaman Bimo, aku merasa giliranku sudah semakin dekat. Namun ku ingat malam tadi, itu bukanlah malam kliwon. Lalu bagaimana bisa Bimo meninggal? Apakah Lira datang dengan secepat ini dan akan segera membunuh kami semua? Ku remas rambutku dengan kasar. Rasanya berdenyut ketika pikiranku terus diisi oleh bayangan kematian. "Loh, Zen, kamu kenapa?" Mama menghampiriku yang baru saja tiba. "Kenapa wajah kamu? Ada masalah?" Sambungnya menatap lekat manikku. "Ma." Ku peluk erat tubuh Mama. Penyesalan kini kian mendera. Aku sangat mencintai Mama karena hanya dialah yang kumiliki. "Ada apa sayang?" "Maafin Zen, Ma. Maafin Zen karena belum bisa membahagiakan Mama." Liriku dengan linangan air mata. "Ada apa? Kenapa kamu menangis? Gak biasanya." "Ma, Bimo meninggal, Ma." Tuturku dengan kepala menunduk. "Meninggal? Innalillahi. Kenapa? Bukankah dia baik-baik saja?" Pandanganku semakin buram. Entah apa yang harus aku katakan padanya. Aku tidak ingin melihatnya bersedih. Apalagi jika dia tahu kalau aku seorang pemerkosa dan pembunuh. Ya, aku bisa dikatakan seorang pembunuh karena sudah membuat nyawa seorang melayang. "Zen, ada apa?" Maafkan Zen jika suatu saat Zen mengecewakan. Jika suatu saat Zen pergi meninggalkan Mama. Zen sayang Mama." Tangisku semakin pecah. Kala mengingat jika aku tidak akan lama lagi menemani dia. Aku berharap kematianku nanti tidak menimbulkan kebencian di hati mereka semua. "Sudah, ayo kita masuk." Mama merengku dan membawa aku masuk ke dalam rumah. Hari ini, Bimo tiada dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Seperti itukah kematian yang menimpa Erlan dan yang lainnya? Selama ini aku hanya mendengar dari kabar dan tak pernah melihat langsung. Tapi kali ini, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Suara azan maghrib sudah berkumandang. Kulihat di luar pun sudah semakin gelap. Rintik hujan terdengar membasahi bumi dan dedaunan. "Zen, lu gak kesini?" Satu pesan masuk. Irfa pasti tengah sendirian. Ditambah hujan semakin deras. "Kenapa? Bener lagi para tamu datang?" Balasku. "Tapi masih lama. Ini baru maghrib. Lo kesini Gi, gue takut." "Iya, tunggu sebentar lagi gue kesana." Ku pakai jaket dengan menyambar kunci dan topi di atas nakas. Segera aku berpamitan pada Mama untuk pergi ke klub. Klub ini milikku sendiri, hasil dari jerih payahku. Papa meninggalkan aku dan Mama sejak aku berumur 15 tahun.
Dia memberikan warisan untuk aku dan mama, sehingga aku bisa menarik modal dengan usaha kecil-kecilan dan bisa sampai memiliki satu klub malam yang memiliki VIP. Itu salah satu penghasilanku saat ini, dan mama memiliki satu buah butik di salah satu desainer ternama. Suara petir menyambar, sedikit memberikan keterkejutan. Aku yang lagi membawa mobil dalam keadaan hujan, akan ditambah suasana jalanan yang sangat sepi. Kulihat jam di tangan. Ini baru akan memasuki azan Isya. Tapi suasana sangat sepi. Bahkan lalu lalang kendaraan pun hanya 1-2. Tidak seperti biasanya. Sayu aku mendengar suara di kursi belakang. Kulihat tidak ada apa-apa. Hanya barang-barang dan stok cemilan yang hampir memenuhi mobilku. Kuinjak pedal rem dengan bunyi klakson. Jantungku seakan loncat dari tempatnya kalau mobil yang tengah melaju kencang. Tiba-tiba berdiri sosok perempuan di sana. Astaga, siapa sih? Berani sekali diam di tengah jalan. Apa dia mau mati? Perutku kesal. Ku coba membunyikan lagi klakson agar dia segera menyingkir. Namun alih-alih dia pergi, dia malah tetap berdiri dengan tenang di tengah jalan. Mbak, tolong ke pinggir, teriakku dengan membuka kaca mobil. Namun sosok perempuan itu hanya menunduk. Rambutnya yang tergerai panjang menutupi wajahnya. Mbak, woi, Mbak Tuli ya? Seruku lagi. Namun tetap tidak bergerak. Perlahan kulihat wajahnya bergerak dan menatapku. Wajahnya pucat, dengan kaki tidak memakai alas atau sendal. Entah apa dia meminta pertolongan. Mungkin dia kehujanan dan ingin menumpang. Hingga akhirnya aku turun membawa payung dan mendekatinya. Mbak, apa ada yang bisa saya bantu? Kenapa Mbak menghalangi jalan saya? Tatapannya begitu dingin. Wajah pucat dengan bibirnya yang memutih membuat perasaanku sedikit tidak enak. Ditambah di sini sangat sepi, seakan tidak ada kendara yang lewat. Mbak, ku sentuh pundaknya. Dingin. Dingin yang begitu menusuk kala telapak tangan ini menyentuhnya. Mbak kedinginan. Mari saya antar. Aku bingung. Karena dia hanya diam dengan tatapan kosong. Ingin pergi namun jalan terhalangi olehnya yang masih berdiri di tengah-tengah. Aku berbalik hendak kembali ke dalam mobil. Karena hujan semakin deras ditambah petir saling bersahutan. Namun langkahku terhenti. Kala sebuah tangan mencekal tanganku. Aku berbalik hendak melihatnya. Tapi bibirku rasanya keluh. Mataku membulat sempurna dengan degup jantung yang berpacu lebih cepat. Mau kemana? Aku kedinginan. Tolong temani aku. Lirinya dengan suara parau. Senyuman terpancar dari sudut bibirnya yang memucat. Kau... Tidakkah aku salah lihat? Benarkah dia Lira? Wanita yang terus menatapku dengan sorot mata tajam. Seakan aku ini mangsa yang akan diterkam olehnya. Ya, kau ingat denganku. Kau lupa jika malam ini Kliwon ke-8. Aku tidak ingat. Bahkan tidak tahu jika malam ini malam Kliwon. Payung yang kupegang terbang terbawa angin. Karena tubuhku gemetar sehingga tak dapat menahan terpaan angin yang menerpa. Jangan takut. Aku tidak akan melahapmu hidup-hidup. Tungkaiku terasa sangat ringan. Bibirku tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tangannya meraih pundakku. Bau busuk menyeruak kala sosok Lira berada di dekatku. Aroma tak sedap itu bercampur dengan bau bunga melati yang menyengat. Maafkan aku Lira. Lirihku dengan terbata. Jika tanpa hujan mungkin saja tubuhku menggigil tak karuan. Peluh dan keringat mungkin tengah berlomba. Apa kata maafmu? Mampu mengembalikan semua yang kau renggut dariku? Apa kau bisa mengembalikanku ke dunia? Jika aku mengampuni dan memaafkan kekhilafanmu, kurasa tidak.
Semua tidak mudah dengan mulutmu yang mengatakan kata maaf. Rasa sakit yang kau berikan harus kau rasakan. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang setelah merenggut kebahagiaan dan merenggut kesetiaanku. Mulutku semakin gemetar. Kala wajah pucat itu berubah menjadi menyeramkan. Banyak binatang yang menggeliat, bahkan mungkin ribuan. Perutku seakan diaduk karena merasa mual melihat wajahnya yang sangat menjijikan. Lidahnya yang panjang sampai dada. Darah dan cairan yang berlendir menetes dari sudut bibirnya. Matanya merah menyala, membuatku tak bisa berbuat apa-apa karena rasa takut yang kian mendera. Petir kembali menyambar, menampakkan wajah Lira yang sangat mengerikan. Bahkan baju lusuh yang ia gunakan terdapat banyak darah. Di bagian perut sedikit membengkak, sehingga menuaikan bau yang semakin membuatku pengap. Bagaimana dengan kematian Bimo? Kau suka? Lirihnya bertanya akan kematian Bimo yang membuatku semakin meringis. Tidak, itu bukan seberapa jika kau tak merasakan apa yang mereka alami. Desisnya, hembusan nafasnya membuatku sesak. Karena mencoba menahan agar aku tidak menghirupnya. Sungguh Lira tidak seperti yang kubayangkan. Kupikir dia hanya menjadi sosok yang tak bisa kulihat. Namun rupanya aku salah. Wajahnya yang sangat buruk dan tidak seperti Lira yang pernah ku kenal. Kenapa? Kau takut dengan wajahku yang seperti ini? Dia mundur, kembali dengan wajahnya yang memucat. Namun jari tangannya sangat panjang dan kukunya hitam. Bahkan kulihat kakinya dia tak nampak di tanah. Aku hanya geleng-geleng kepala, berharap ada seseorang datang untuk menolongku. Namun malam semakin larut. Azan Isya tak ku dengar karena derasnya hujan. Lira melangkah mendekatiku. Dia tersenyum melihat wajahku yang memucat karena takut. Lira menyayat wajahku dengan kuku tajamnya. Tubuhku langsung mundur beberapa langkah darinya. Rasa perih karena luka sayatan terkena air hujan sangat ngilu. Aku hanya mengerang karena rasa perih di wajahku. Ini belum seberapa, Zain. Kau harus tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga. Suara serak kembali menggelagar di hadapanku. Lira mendorongku hingga terjerembab dan jatuh. Air hujan terus mengguyur wajahku yang terluka. Bagaimana rasanya jika sesuatu yang selalu membuatmu puas itu tidak ada pada tempatnya? Apa kau ingin tahu rasanya kalau sesuatu yang paling berharga terlepas dari tempatnya? Tidak, aku mohon jangan Lira. Ampuni aku. Bunuh aku segera, jangan menyiksaku seperti ini. Tidak semudah itu, biadab. Apa kau ingin mati semudah itu? Setelah apa yang kau lakukan padaku, Aku beringsut mundur, mencoba menjauhi Lira. Air hujan semakin deras, dengan angin yang berembus semakin kencang. Kau tidak akan bisa lari dari kematianmu, Zain. Lira kembali berdiri di hadapanku. Wajahnya kembali menyeramkan dengan sesuatu di tangannya. Dia menarik paksa baju yang kukenakan, hingga tubuhku menggigil karena terpaan air hujan. Dada bidangmu yang sempat kau tempelkan denganku saat kau dan teman-temanmu menikmati tubuhku. Bibirmu yang terus menjumbuku dengan ganasnya. Tanganmu yang terus mencekal erat dan menjamah tubuhku dikala aku meringis memohon ampunan. Apa kau ingat itu, Zain? Kini aku ingin kau merasakan sentuhan yang pernah kau berikan padaku. Lira mengelus dada dan perutku. Terbayang sudah bagaimana dia melakukan itu pada semua teman yang lain. Sangat menyenangkan. Tubuhmu yang berotot dengan kebiasaanmu kini sia-sia, Zain. Tubuh indahmu akan hancur di tanganku. Kasihanilah aku, Lira.
Terbayang akan kesedihan sosok wanita jikalau ia mengetahuiku nanti dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Mama pasti akan sangat kecewa dan terpukul dengan apa yang menimpaku nantinya. Lagi Lira menerkam dada dan perutku. Aku hanya memekik tanpa bisa berbuat sesuatu. Rasanya sangat menyakitkan dan sangat menyiksaku. Setelah ia puas melayangkan kuku tajamnya di tubuhku, ia beringsut mundur dan menatap sesuatu di tangannya. Lagi Lira mendekatiku. Dia membuka celana yang kukenakan. Dengan tawa yang terus nyaring di tengah kegelapan malam. Di tengah derasnya hujan. Lagi pekikan menggema dari tenggorokanku. Lira seperti tidak memberikanku sedikit pun kesempatan untuk bernafas lega. Ia kembali mendongak dengan sesuatu di mulutnya. Sepotong daging yang masih bercucuran darah. Kau, apa yang kau lakukan? Ini yang selalu memuaskan hasratmu, yang membuatku menjadi seperti sekarang. Inilah dia yang pantas untuk berikan padamu. Sakit, perih dan ngilu di bagian tubuh, kini bertambah di bagian sensitifku. Rasanya sudah tak kuasa aku bertahan dari rasa sakit ini. Tubuhku semakin bergelinjang merasakan kesakitan yang teramat. Akan lebih menyenangkan lagi jika garam ini kuberikan pada setiap rasa sakit yang kau rasakan. Perasaanku semakin tak karuan. Garam. Dia ingin menyiramkan dengan garam. Apa dia setega dan sekejam itu? Ya, kekejamanku karena kau yang melakukan dan membuatku seperti ini. Tangisku semakin pecah. Rasa sakit ini sudah mendominasi di tubuhku. Pandanganku semakin buram ditambah guyuran air hujan yang terus berjatuhan. Terimalah. Lagi tubuhku menggelincang. Merasakan perih yang teramat. Tubuhku, wajahku yang didapati luka ia siram dengan garam yang sudah menjadi satu dengan air hujan. Rasanya sangat menyiksa dan seakan aku ingin segera mati saja. Sakit ini sangat membuatku tersiksa. Aku sudah tak sanggup. Tubuhku seakan tak ingin mematikan rasanya. Ampun aku Lira. Lira lagi menyeretku, membuka mobil dan melemparku ke dalamnya. Aku tersungkur dengan ikatan sabuk pengaman. Tiba-tiba mobil menyala tanpa kemudi. Dengan kecepatan tinggi laju mobil menerobos hujan dan jalanan yang gelap. Lira, aku mau hentikan. Liriku dengan tangisan yang tak bisa lagi kutahan. Rasa sakit di tubuh sudah seakan mati rasa. Aku hanya berharap akan segera melepaskan diri dari raga ini. Maafkan Zen. Maafkan Zen, Ma. Liriku mengingat semua kenangan kala bersama Mama. Aku menangis sejadinya, menyesali semua perbuatan yang kulakukan pada Lira. Namun sekarang sudah terlanjur. Nasi sudah berubah menjadi bubur, dan aku harus terima segalanya. Pandanganku menggelap kala sesuatu menghantam mobil yang kutumpangi. Suara tawa yang amat nyaring, yang terakhir kutangkap suaranya di telinga. Dengan bulir bening yang menetes, tak lama pandanganku menggelap dengan bayangan tawa Mama yang kubawa. Maafkan Zen, Ma. Maafkan Zen. Sosok pria tengah tersenyum dengan bulir bening di wajahnya. Deras air hujan menemaninya menyaksikan sosok Lira yang tengah melakukan aksinya. Membalas para pria yang sudah dengan kejam menyetubuhinya kala masa nifas Sendaru. Ia menyaksikan bagaimana Lira membunuh Zen dalam kegelapan malam. Saya rasa ini pantas kau dapatkan, Zen. Lirih Endaru. Ia berbalik meninggalkan Zen yang sudah tak bernyawa. Ia kembali memasuki mobilnya yang terparkir tidak jauh dari mobil Zen. Namun langkahnya terhenti.
Kala sosok Lira menghampiri dan memintanya untuk mengikuti langkahnya. Apa yang terjadi sayang? Ikutlah denganku mas, tolong aku. Diri Lira dengan derayan air mata di wajahnya yang memutih. Endaru mengangguki permintaan Lira. Ia mengikuti arah Lira pergi. Dengan perasaan lega karena semua pemerkosa istrinya sudah mati. Sesampainya di tengah hutan, Lira meminta Endaru untuk diam. Dan membiarkan Endaru mengetahui apa yang menjadi penghalangnya untuk kembali ke alamnya. Aku ingin pergi mas, tugasku sudah selesai. Aku harus kembali ke alam di mana aku seharusnya tinggal. Ucap Lira dengan tatapan sayu. Tidak, kau harus tetap di sini, menjadi pengikutku yang akan tetap melayani Nyai Laksmi. Bukankah itu suara Mbak Losi? Pikir Endaru. Endaru berjalan perlahan, hendak melihat apa yang tengah terjadi di dalam sana. Namun kala kakinya menapak pintu rumah, terlihat Mbak Losi tengah berseteru dengan sosok Lira. Mbah, panggil Endaru. Keduanya berbalik menatap Endaru. Mbak Losi menganga dan mulutnya bergetar kala melihat Endaru tengah berdiri melihatnya. Kau, apa yang kau lakukan pada istriku? Kenapa kau menghalangi kepergiannya, Mbah? Istriku sudah tenang karena para bajingan itu sudah mati. Saya mohon, biarkan istri saya pergi ke alamnya dengan tenang, Mbah. Diri Endaru menatap Lira dengan sendu. tidak. Dia sudah menjadi pengikutnya Lasmi. Sampai kapanpun, tidak akan pernah kembali. Wajah Endaru memerah melihat tawa yang menggema dari Mbak Losi. Dia beranjak dengan kedua tangan mengepal. Tanpa aba-aba, Endaru menghantam wajah Mbak Losi. Lira yang melihat Endaru segera bangkit dan membantunya. Mbak Losi berada dalam jeratan Lira. Lidahnya yang panjang mencekal erat leher Mbak Losi. Kau ingin aku menjadi pengikutmu? Kau lupa jika aku sekarang memiliki ilmu dari Nyai Laksmi. Kau pikir aku sebodoh itu? Mudah kau bodohi untuk kesenanganmu. Wajah Lira berubah semakin menyeramkan. Tetesan lendir yang berbau menyengat dan bau anyir darah seakan membuat sesak penciuman Endaru dan Mbak Losi. Kaki Mbak Losi menendang perut Endaru sehingga terjengkang ke belakang. Namun Lira tak menerima jika pria yang ia cintai disakiti oleh Mbak Losi. Dengan sangat, Lira mengunduskan kukunya yang runcing pada bagian wajah dan perut buncit Mbak Losi, sehingga Mbak Losi mengerang kesakitan. Pada saat yang sama, mulut Mbak Losi yang menganga. Lira menumpahkan cairan hitam pekat yang berbau tak sedap pada mulutnya, sehingga pekikan Mbak Losi terdengar memilukan. Tidak membutuhkan waktu lama, tubuh Mbak Losi pun hangus terbakar oleh cairan hitam pekat. Lira tersenyum melihat kini dirinya bisa pergi dengan tenang. Endaru menitikkan air matanya yang tanpa diduga sudah luruh membasahi kedua pipinya dengan gontai yang mendekati tubuh Lira. Lira sudah kembali dengan wujud aslinya. Wajahnya bersinar dan sangat cantik. Endaru semakin tergugu kala ia sadar jika Lira harus segera meninggalkannya. Jaga baik-baik putri kita ya mas. Jadikan dia putri yang baik dan soleha. Aku sayang kalian. Lira tersenyum kala hendak menuju sebuah cahaya putih. Satu pesan telah ia sampaikan agar Endaru menjaga dengan baik putrinya. Ani, buah cinta keduanya, yang mereka nantikan telah melengkapi keduanya. Meski Lira harus pergi dan tak bisa lagi bersamaannya dengan suami dan putrinya. Selamat tinggal sayang. Tangan keduanya terlepas perlahan. Kala Lira terbang melayang dan menjauh dari pandangan. Endaru menangis.
Menangis karena tak tahan lagi melihat sosok wanita yang ia cintai dalam hidupnya. Kini Lira telah pergi dan takkan kembali lagi. Namun ia harus tetap sabar dan kuat demi putrinya yang harus ia jaga dan ia rawat. Pagi menyapa. Sebuah rombongan telah menangis pilu mengantar jenazah Zen ke pemakaman. Endaru ikut serta dalam pemakamannya. Bianca dan Anggara pun ikut karena mereka sama-sama teman Erlan. Bela sungkawa mereka ucapkan dan berharap semua diberi ketabahan karena harus kehilangan sosok yang dicintai dan disayangi dalam hidup mereka. Maafkan putra saya, Mas Daru. Maafkan atas segala kesalahannya. Ucap ibunya Zen dengan linangan air mata. Ia memeluk Bianca dan menangis jadinya. Berharap mereka dapat memaafkan atas segala perbuatan putranya. Dia sudah mendapat ganjaran dan balasannya. Kenapa kami mesti tidak maafkan? Saya pun sama kehilangan menantu saya yang amat saya sayangi. Bagi saya ya putri saya. Tapi Allah lebih sayang dan lebih mencintai dia. Endaru dan keluarga sudah mengikhlaskan. Mereka sudah mendapat balasan setimpal. Jadi tidak ada balasan untuk Endaru dan keluarganya membenci keluarga mereka. Endaru membantu penguburan Zen hingga ia ikut turun ke dalam liang lahat hingga tanah menutup jasad dan selesai. Setelah baca doa, semua kembali berbalik untuk pulang meninggalkan pemakaman dengan tangis yang masih menjadi teman kepergian Zen. Semoga kedepannya kamu bisa ikhlas akan apa yang terjadi hari ini, Daru. Bianca dan Anggara mengusap lembut kepala Endaru. Ayah, Ani mau main. Ani mau jalan-jalan ke rumah indahnya ibu. Celoteh Ani yang berada dalam gendongan Bianca. Endaru tersenyum. Kalau putrinya tak lagi menanyakan soal sosok seorang ibu. Endaru memberikan penjelasan jika ibunya tengah pergi ke tempat indah. Dan suatu saat mereka akan ikut dan menyusulnya. Setelah selesai akhirnya mereka semua pergi dan senyum yang tak sirna dari wajahnya. Keikhlasan membuat mereka akhirnya sadar jika takdir Tuhan akan lebih indah dengan apa yang kita harap dan kita rencanakan. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ambil yang baik dan buang buruknya. Jagalah sosok wanita yang selagi ada. Jangan sia-siakan jika suatu saat akan hadir sebuah penyesalan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Oh iya, jika kalian yang mempunyai cerita horor atau misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah ada di kolom deskripsi. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.